semua baru dimulai dari sini. Dari Ukrida, Lead to Impact. Shalom jemaat yang terkasih. Pelayanan doa GKI Peterongan melalui pohon doa dan sahabat doa. GKI Peterongan Semarang hadir untuk menopang jemaat dan simpatisan di dalam doa. Dua bentuk pelayanan doa yang kami siapkan ada pohon doa. Tuliskan pokok-pokok doa pribadi, sahabat, atau kerabat di secari kertas yang tersedia, lalu letakkan di pohon doa. Setiap doa yang Anda titipkan akan didoakan dalam acara Ruang Aman setiap hari Kamis. Kemudian ada sahabat doa. Untuk Anda yang membutuhkan dukungan doa pribadi, pelayanan doa hospitality hadir melalui sahabat doa. Dalam pergumulan, kebimbangan, atau kegalauan, sahabat doa siap menemani Anda dalam doa yang penuh kasih dan kerahasiaan. Pelayanan doa pribadi sahabat doa tersedia setiap minggu usai ibadah pukul 8.30 dan pukul 17. Silakan menjumpai petugas yang siap membantu. Jangan takut untuk bersandar, sebab Tuhan menyertai dan mendengar. Mari melangkah bersama dalam doa. Di sana kasih dan pemulihannya nyata. Sudahkah Anda atau anak Anda siap melangkah dalam iman? Pendaftaran kelas katekisasi hari Jumat GKI Peterongan telah dibuka. Kesempatan emas bagi jemaat dan simpatisan yang ingin menerima baptis atau sidi. Tahun ini, kelas katekisasi hadir dengan konsep yang berbeda dan lebih mendalam. Apa yang membuatnya spesial? Kelas ini diawali dengan ibadah bersama untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, metode kelompok kecil dengan pembimbingan lebih personal dan mendalam. Dan berikutnya, ada pendampingan rohani yang membangun iman, pemahaman, dan kesiapan hati menuju baptis atau sidi. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 16 Februari hingga 5 Maret 2025 di kantor TU Gereja pada jam kerja atau hari Minggu pukul 8 hingga 11. Pada hari Jumat 7 Maret 2025, semua peserta yang telah mendaftar harus hadir dalam pertemuan perdana ini. Jangan tunda lagi. Jika Anda atau anak Anda belum menerima baptis atau sidi, inilah waktunya untuk mengambil keputusan iman. Info lebih lanjut, hubungi kantor gereja. Ayo bertumbuh dalam iman dan jadilah bagian dari keluarga Allah. Agar lebih mudah menyanyikannya, berikut lagu tema bulan Maret 2025 di masa suci Prapaskah. Link bisa diakses pada tautan berikut. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana sebenarnya tubuh kebangkitan Kristus? Jika kebangkitan adalah inti iman, maka bagaimana tubuh kebangkitan itu sendiri? The Bible Fest GKI Peterongan Semarang mengajak Anda menelusuri hakikat kebangkitan dalam tema menyoal tubuh kebangkitan Kristus. Bersama Pendeta Daniel K. Listiabudi, Filosofi Doktor, Kaprodi Filsafat Keilahian, Program Sarjana Dosen Teologi Kontekstual Hermeneutik Alkitab Kontekstual Perjanjian Lama. Pada hari Sabtu 15 Maret 2025, pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan, Semarang. Apakah tubuh kebangkitan bersifat jasmani atau rohani? Bagaimana kita memaknainya dalam kehidupan? Mari hadir, renungkan, rasakan kedalaman iman. The Bible Fest, sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Masa Prapaskah 2025. Umat GKI Peterongan kembali diajak untuk bersama-sama mengikuti ziarah rohani melalui rangkaian kegiatan di masa Prapaskah 2025. Tahun ini, Panitia Paskah mengajak saudara-saudara untuk menikmati perjumpaan dalam penghayatan karya Kristus melalui puasa dan pantang. Masa Prapaskah merupakan momen khusus untuk lebih mengenal kasih Tuhan dengan menghayati peristiwa salib. Puasa masa Prapaskah dilakukan selama 40 hari, yaitu sejak Rabu Abu pada tanggal 5 Maret 2025 hingga Sabtu Sunyi 19 April 2025, tanpa menghitung hari-hari Minggu, sebab hari Minggu adalah hari perayaan kemenangan dan kebangkitan Kristus. Selain melalui rangkaian ibadah minggu, Panitia Paskah juga menyiapkan berbagai kegiatan untuk diikuti oleh umat. Terdapat persekutuan setiap Kamis malam melalui malam puji dan doa ataupun ruang aman. Kemudian ada tuntunan harian selama masa Prapaskah untuk melakukan hal-hal baik setiap hari. Yang terakhir, juga terdapat refleksi firman setiap hari Minggu. Setiap umat juga diajak untuk berkontribusi melalui aksi Paskah 2025 berupa donor darah pada tanggal 16 Maret 2025 di Klinik Bethesda. Terdapat juga pengobatan murah, pembagian makanan buka puasa bagi orang-orang di sekitar gereja kita setiap hari Jumat atau Sabtu sore. Selamat menjalani ziarah rohani ini. Kiranya kita semakin memahami cinta Tuhan dan dimampukan membagikan cinta itu kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Shalom.
Shalom. Sekali lagi, shalom. Adakah di antara kita yang merasakan kasih setia Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Tuhan itu setia. Sadar atau tidak sadar, Allah selalu ada untuk kita di setiap musim. Saat musim atau saat masa kemenangan, Dia hadir. Saat berat dalam hidup kita, jangan lupakan Dia. Dia ada untuk kita. Dia memberikan ke kita kekuatan, memberikan kita berkat, agar kita dapat melampaui masa-masa itu. Kita semua dapat hadir di tempat ini juga merupakan suatu kasih dan anugerah Tuhan, bukan? Kita akan nyanyikan lagu Indahnya Kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Dengan kita bangkit berdiri setinggi langit. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan bersama-sama, aku ada hari ini
Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, marilah kita memulai ibadah hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari puji dengan tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Mari Puji dengan riang. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah reda. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu. Allah dengan segala kebaikannya selalu ada untuk kita. Walaupun kita berulang kali meninggalkannya, walaupun kita berulang kali tidak mendengarkan suaranya, tapi Dia tetap ada untuk kita. Marilah kita saat ini kita datang ke hadapannya dengan menyesal, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Dan apabila ada saudara yang di sini yang berbeban berat, mari kita letakkan beban kita di hadapannya. Mari kita serahkan.
Karena dialah Allah yang selalu mendengar keluhan kita dan mau untuk menolong kita. Kita akan nyanyikan, mampirlah dengar doaku. Saat teduh sejenak, berdoa secara pribadi kepada Allah. Selamat malam Bapa, kami menghadap Engkau yang Maha Kudus. Engkau yang mengetahui segalanya dari kami, isi hati kami, pikiran kami, segala dosa dan pelanggaran kami, beban hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Kau yang mendengar segala keluhan kami, jangan Kau tinggalkan kami di saat kami terhimpit. Dan biarlah apapun yang kami alami, mampukan kami melihat kasih-Mu di dalamnya. Ajarlah kami untuk menjadikan Engkau sebagai pusat dari kehidupan kami. Dan ajar kami untuk dapat lebih berserah kepada-Mu. Dan biarlah hidup kami juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Dan banyak orang yang mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Kami serahkan setiap doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan nyanyikan lagi di hadapan tahta rahmat-Mu aku menyembah. Aku menyembah.
dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan kau tinggalkan kami. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bersama-sama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sekali lagi Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan hati yang penuh syukur, kita mengimani berita anugerah yang diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Yohanes 10 ayat 27 dan 28, demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai kepada sekeliling kita. Tuhan berkati. Dia Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggal engkau. Dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap diam. Sampai masa putih rambutmu aku
aku menggendong kamu. Dia selalu menyertai kita dan tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dengan tetap bangkit berdiri kita akan menyanyikan tak sedetik pun. Setia, tak pernah sedetik Engkau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita akan mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, karya-Mu sempurna. Satu pengakuan yang boleh kami ucapkan dan aminkan dalam lagu tadi. Dan dengan iman itu pula, saat ini kami mau membuka hati yang seluas-luasnya bagi firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan bekerja supaya kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas itu sanggup kami pahami dengan pikiran kami yang sangat terbatas. Biarlah kami boleh mengerti tentang karya-Mu lebih dekat lagi, tentang kasih-Mu lebih jelas lagi, sehingga kami juga boleh dikuatkan
sehingga kami juga boleh mempersembahkan hidup kami untuk menjadi bukti dari karya kasih yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Bapa. Pimpin dan sertailah dia, mampukan dia untuk dapat memberitakan kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga kami semua boleh terberkati. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Bacaan firman diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 43a. Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 43a. Beginilah firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu, murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Demikianlah firman Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Nama saya Meti Irawati. Saya tinggal di Jogja bersama dengan suami saya, Pendeta Emeritus Gideon Gianto Wihadi dari GKI Wongsodirjan, Yogyakarta. Kami dikaruniai 2 orang anak yang sekarang sudah bekerja di Jakarta, namanya Jessica dan Farel. Kami juga memiliki seorang menantu namanya Dimas dan seorang cucu namanya Clement.
Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada sukacita dalam ibadah kita hari ini? Puji Tuhan. Saya mau cerita sebentar. Clement, anak cucu yang saya sebutkan tadi, usianya hampir 5 tahun gitu ya. Dan salah satu hal yang membuatnya menjadi tidak nyaman adalah sarang laba-laba. Takut sama sarang laba-laba enggak, Dik? Enggak ya. Nah, Clement ini yang membuatnya tidak nyaman itu salah satunya adalah sarang laba-laba. Beberapa minggu yang lalu ketika Clement dan mamahnya Jessica ada di Jogja, kami sempat mengunjungi sebuah tempat penangkaran owl burung hantu yang ada di daerah Cangkringan. Setelah Pak Gideon parkir mobil di satu tempat, kemudian saya, Jessie dan Clement, kami mengikuti rute trekking di tengah sawah, tidak terlalu panjang, sampai tiba di sebuah gardu pandang. Tempat penangkaran owlnya ada di sebelah gardu pandang itu. Dan kami bertiga sangat menikmati petualangan kecil hari itu, terutama Clement. Dari awal trekking saudara sampai tiba di gardu pandang, tidak hentinya dia itu berkomentar. Kadang-kadang bertanya tentang segala sesuatu yang dia lihat yang menarik perhatiannya. Tentang sawah, tentang suara-suara binatang-binatang yang ada di sawah, tentang kodok yang melompat-lompat, tentang langit biru, tentang owl, tentang gardu pandang. Dan satu keinginannya, nanti kita naik ke atas gardu pandang sampai ke puncak ya, katanya antusias. Tapi tiba-tiba ada hal yang membuatnya jadi tidak nyaman Bapak Ibu Saudara. Yaitu ketika dia melihat ada sarang laba-laba di pintu tempat penangkaran. Dan senyumnya jadi benar-benar hilang ketika dia menyadari bahwa sarang laba-labanya tidak hanya ada di pintu tempat penangkaran, tapi di beberapa tempat. Bahkan ketika kami mulai naik ke atas gardu pandang, dari bawah sampai ke atas itu di beberapa sudut banyak sarang laba-labanya. Anak kecil ini sudah sampai ke tingkat 2. Hampir saja dia memutuskan untuk turun kembali. Untungnya dia mau mendengarkan kata-kata mamahnya yang terus memberikan support. Gak apa-apa nak, ayo terus naik, makin ke atas pemandangannya makin keren loh. Mama sudah hampir sampai di paling atas sini. Dari sini mama bisa lihat mobilnya Kongdut. Kongdut itu panggilan Clement untuk Pak Gideon gitu ya, opanya. Mama bisa dilihat di sini mobilnya Kongdut. Ayo naik ke atas, Clement hampir sampai, Clement pasti bisa. Dan benar Bapak Ibu Saudara, anak kecil ini dengan berjuang walaupun tanpa senyum gitu ya, akhirnya dia bisa tiba di puncak gardu pandang itu. Dan dengan bangga dia memperhatikan menikmati pemandangan yang ada dari sana. Pulangnya ketika berada di mobil dia cerita, Clement menceritakan pengalamannya itu kepada Pak Gideon. Kongdut, tadi itu banyak sekali sarang laba-laba. Dari bawah sampai ke atas semuanya ada sarang laba-labanya. Untung Clement dengerin kata-kata mama. Jadinya Clement bisa sampai di puncak. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu cara Clement menceritakan kisahnya. Pengalamannya menghadapi sarang laba-laba. Hal yang membuatnya tidak nyaman, tapi bisa dihadapi dengan mendengarkan kata-kata mamanya. Bapak Ibu Saudara dan saya juga punya kisah kita masing-masing. Nah pertanyaannya adalah ketika kita di mobil, ketika kita berada di tempat kerja, ketika kita ada di pasar, ketika kita ada di kampus, ketika kita ada di tempat gym, ketika kita ada di rumah sakit sedang kontrol kesehatan, ketika kita ada di suatu tempat, kira-kira cerita apa yang bisa dengan bangga kita perbincangkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat yang sedang berada bersama-sama dengan kita. Kisah apapun itu paling tidak menggambarkan siapa atau suara siapa yang paling berpengaruh, yang paling Bapak Ibu dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah melalui kisah Yesus dimuliakan di atas gunung,
yang dituturkan oleh penulis Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara dan saya diajak untuk mengikuti rute trekking yang dijalani Yesus dan murid-muridnya hari itu. Dan kita juga diajak untuk melihat kemuliaan Yesus yang dinyatakan hari itu di atas gunung, supaya dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa dapat menjawab panggilan yang Allah berikan hari itu, seperti yang diungkapkan oleh tema kita hari ini. Dengarkanlah Dia yang dimuliakan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, siap-siap. Kita akan mulai rute trekking kita hari ini. Siap? Kisah transfigurasi Yesus itu dicatat baik dalam Injil Matius, Injil Markus maupun Injil Lukas. Tetapi penulis Injil Lukas menyampaikan sejumlah data yang lebih rinci. Yang pertama adalah tentang tujuan Yesus naik ke atas gunung, yaitu untuk berdoa. Poin ini jadi konteks bagi peristiwa transfigurasi di dalam Injil Lukas. Perhatikan tuturan penulis tentang bagaimana di atas gunung itu raut wajah Yesus berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, yaitu ketika dia sedang berdoa. Lalu sama seperti wajah kulit muka Musa yang bercahaya ketika dia telah berbicara dengan Tuhan di dalam kitab Keluaran 34. Maka rupa wajah Yesus pun berubah ketika dia sedang berdoa, berbicara dengan Bapanya. Mengapa Yesus berdoa? Itu pertanyaannya. Kisah ini memiliki kemiripan dengan kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ingat ya Bapak Ibu kisahnya? Kedua kisah ini sama-sama berangkat atau terkait dengan pemberitahuan Yesus atau curhatnya Yesus kepada murid-murid saat itu. Curhatnya tentang penderitaan, tentang kesengsaraan yang harus dia jalani sebentar lagi. Yang mungkin bagi Yesus saat itu semakin lama terasa semakin nyata, semakin menggentarkan dan semakin dekat. Dalam kedua kisah itu murid-murid diajak. Yesus berdoa, sementara murid-murid bukannya berdoa malahan tertidur. Jika dalam kisah Getsemani kehadiran seorang malaikat dari langit diutus untuk menguatkan, memberikan kekuatan kepada Yesus yang sedang berdoa dengan kegentaran yang besar. Maka dalam kisah transfigurasi Allah Bapa mengutus dua tokoh dalam perjanjian lama. Dua tokoh besar dalam perjanjian lama untuk berbicara kepada putra tunggal yang dikasihinya itu. Dua tokoh itu adalah Musa dan Elia. Musa itu saudaraku adalah representasi dari perjanjian Sinai dan hukum yang Allah berikan kepada umatnya. Elia adalah representasi dari suara kenabian tentang kasih setia Tuhan dalam mengutus hamba-hambanya untuk terus berbicara, untuk terus melayani umatnya sekalipun mereka tegar tengkuk. Jadi ini dua tokoh yang luar biasa, yang spesial. Nah pertanyaannya adalah apa yang mereka bicarakan di atas sana? Saudara pernah mengikuti tayangan podcast gitu ya, podcast di YouTube, podcastnya Vidi Aldiano atau podcastnya Deddy Corbuzier, podcast manapun itu pembicaraan dikemas dengan gaya yang cukup ringan, santai tapi kadang-kadang juga lucu, tetapi kemudian dikemas untuk mengangkat satu tema di mana ada sharing dan saling menguatkan di dalamnya begitu ya. Nah kita juga sedang menyaksikan podcast yang ditayangkan oleh penulis Injil Lukas. Di ayat 31 dikatakan keduanya, maksudnya Musa dan Elia, itu menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang
tujuan dari kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Terjemahan harafiah dari tujuan kepergiannya adalah tujuan keberangkatannya, departure, atau dalam kata yang mungkin lebih familiar bagi kita, kata Yunaninya exodus. Ini sebuah kata yang langsung berasosiasi dengan sebuah karya besar yang Allah sudah lakukan di Perjanjian Lama, yaitu ketika Dia membebaskan umatnya dari belenggu penjajahan Mesir, yang adalah bayang-bayang dari karya yang jauh lebih besar yang Allah kerjakan bagi dunia, yaitu menyelamatkan manusia dari belenggu penjajahan dosa. Ini sebuah kisah yang akan digenapi oleh Yesus, yang akan digenapi oleh Putra Tunggal Allah melalui peristiwa salib. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku, dua tokoh besar ini, Musa dan Elia, dihadirkan Allah bagi Yesus untuk membicarakan penderitaannya. Seolah-olah Allah hendak berkata kepada Putra Tunggalnya, sekalipun curhatmu tidak terlalu ditanggapi oleh murid-muridmu karena mereka memang tidak memahami, tapi aku mendengarkan. Aku mengerti kegentaranmu. Mereka tidak hanya membicarakan penderitaan Yesus, mengklarifikasi bahwa Allah tahu tentang penderitaannya, tetapi mereka juga membicarakan tentang kematian yang akan dihadapi oleh Yesus. Tetapi tidak hanya itu, mereka juga membicarakan kebangkitan setelah kematian itu, dan juga kenaikan Yesus ke surga dengan segala kemuliaannya. Ini semua peristiwa yang akan segera terjadi di Yerusalem ketika Yesus menggenapi kehendak Sang Bapa. Sampai di sini trekking kita istirahat dulu, tarik nafas dulu. Apakah Bapak, Ibu, dan saudaraku melihat apa yang saya lihat melalui teks ini sejauh ini? Atau bahasa kerennya, do you see what I see? Gitu ya. Bahwa demi menunaikan tugas mesianisnya, Putra Allah itu, Yesus berdoa untuk beroleh kekuatan dari Bapanya. Dan bahwa Bapa tahu apa yang dibutuhkan oleh Putra Tunggal yang dikasihinya itu. Dan bagaimana Ia memberikan peneguhan dengan cara yang gitu ya, sangat luar biasa. Di satu sisi, Bapak Ibu Saudaraku, bagi murid-murid dan juga bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dan saya, potret kemanusiaan Yesus yang digarisbawahi dalam kisah transfigurasi ini menjadikan teladan Yesus, dalam hal ini teladannya berdoa, menjadi sangat relevan bagi kita. Bahwa doa itu bukan hanya berbicara kepada Allah. Doa itu adalah sebuah pengalaman spiritual bersama dengan Allah. Seperti yang tertulis dalam status PP seorang sahabat saya. God, please be with me in my silent battle. Sebelumnya dia sempat japri saya. Matt, please doakan aku. Aku kena sama, lalu dia menyebutkan sebuah nama, rekan bisnisnya di bursa saham. Setelah itu sahabat saya pamit untuk off sementara waktu sampai waktu yang tidak ditentukan dari semua grup yang ada di medsosnya. God, please be with me in my silent battle. Ini benar banget ya saudara. Sekalipun doa itu kelihatannya silent, diam, tapi sesungguhnya doa itu sebuah peperangan. Peperangan bukan yang kita hadapi sendiri, tapi peperangan bersama dengan Allah. Di satu sisi peperangan melawan segala pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi. Di sisi lain peperangan melawan rasa letih. Berperang itu capek, bergumul itu capek, letih. Peperangan melawan rasa ragu-ragu yang acap kali muncul karena persoalan kita tidak kunjung selesai.
Peperangan melawan rasa tidak percaya yang acap kali datang menggoda. Tetapi peperangan itu sekali lagi tidak kita hadapi sendiri. Peperangan itu kita hadapi bersama-sama dengan Allah. Sehingga seperti Yesus yang beroleh kekuatan, yang beroleh kemuliaan untuk melanjutkan, bahkan untuk menuntaskan tugas panggilannya sebagai seorang Mesias dengan berdoa. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan perlindungan, kita akan mendapatkan pertolongan untuk menghadapi segala pergumulan kita dengan berdoa. Amin Bapak Ibu. Setuju? Jangan lupa subscribe ya. Di sisi yang lain, kisah transfigurasi ini melalui kisah transfigurasi Allah sendiri meneguhkan dan menyatakan kemuliaan Yesus seperti yang dicatat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia atau anugerah dan kebenaran. Penulis Injil Lukas men-spill beberapa fakta untuk menggambarkan kemuliaan seperti apa yang dimaksud. Bahwa kemuliaan Yesus itu tidak terletak pada faktor-faktor lahiriah atau hal-hal yang fana seperti yang dipahami dan dikejar oleh banyak orang hari ini, di mana kawan itu bisa menjadi lawan, di mana rekan bisnis yang paling hoping gitu ya bisa tega makan temannya sendiri demi bisa mendapatkan harta yang lebih banyak, demi bisa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Beberapa bulan yang lalu di kota tempat tinggal kami, Yogyakarta, ada sejumlah pom bensin, jumlahnya cukup banyak, 7 atau 8, yang disegel. Benar-benar disegel Bapak Ibu. Di depannya ada papan besar bertuliskan, maaf, pom bensin sedang dalam proses pembinaan. Pom bensin sedang dalam proses pembinaan gitu ya. Mikir juga ya waktu baca. Ternyata pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan untuk membereskan semua kecurangan berencana yang selama ini rupanya terjadi, yang sudah banyak sekali merugikan konsumen. Berita tentang terungkapnya kasus korupsi di tubuh Pertamina yang sedang viral akhir-akhir ini juga menggarisbawahi lebih jelas lagi bahwa ternyata ada banyak ragam cara di mana yang namanya sistem, yang namanya peraturan di tempat kerja, di lembaga sosial, di lembaga pendidikan, di lembaga pelayanan termasuk gereja dan juga termasuk di jalan raya. Itu bisa dengan mudah ditelikung, direkayasa menjadi sarana untuk mendapatkan harta yang lebih banyak, untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, untuk mendapatkan kemuliaan yang dikejar dan dicari selama ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus kita, Putra Allah itu hadir di dunia bukan sebagai sosok yang berlimpah harta, juga bukan sebagai sosok yang berkedudukan tinggi. Jangankan harta atau kedudukan tinggi, tempat untuk meletakkan kepalanya saja dia tidak punya. Demikian bahasa Alkitab untuk menunjukkan, untuk menggambarkan kebersahajaan Tuhan kita. Seorang sahabat ketika berkunjung ke rumah kami sempat tersita perhatiannya, tercuri perhatiannya oleh sebuah lukisan wajah Yesus yang ada di ruang tamu kami. Lukisannya itu tidak besar Bapak Ibu Saudara, hadiah dari seseorang yang ikut merancang dan membangun rumah emeritus yang kami tempati sampai hari ini. Sahabat kami waktu itu menatap lukisannya itu lekat-lekat. Lama, lalu kemudian dia memberikan komentarnya. Saya suka ekspresi Yesus dalam lukisan ini Pak Git.
Bu Meti katanya. Baru kali ini saya melihat Yesus tertawa dengan ekspresi yang begitu lepas. Manusiawi banget. Kami berdua setuju dengan komentar dari sahabat kami. Manusiawi banget. Dan Alkitab kita menceritakan, menyatakan bahwa dengan kehadirannya yang manusiawi banget itu, Yesus bisa masuk ke semua lapisan. Yesus bisa masuk ke semua kelompok dalam masyarakat, membuat semua orang siapa saja, anak-anak, orang besar, orang tua, orang kecil, orang penting, orang yang tidak dianggap, bahkan mereka yang tertolak sekalipun, tidak segan-segan untuk datang kepadanya dan berada di dekatnya. Karena sekali lagi kemuliaan Yesus bukan terletak pada faktor-faktor lahiriah dan hal-hal yang fana. Spill yang kedua adalah bahwa kemuliaan Yesus itu terletak pada kasih-Nya yang begitu besar dan tulus kepada sesamanya manusia. Menurut tuturan penulis Injil Lukas, ketika Musa dan Elia hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada gurunya, "Guru, baik sekali kita berada di tempat ini. Biarlah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Petrus ingin mempertahankan keadaan yang baik itu bagi gurunya. Petrus ingin mempertahankan hal yang sudah seharusnya diterima oleh Yesus di dalam kemuliaannya. Daripada turun ke Yerusalem, menerima penolakan, menerima penghinaan, mendapatkan penderitaan yang makin besar. Bukankah lebih baik kalau Yesus tetap berada di atas gunung, mendapatkan segala kemuliaan yang memang adalah haknya? Tapi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, Yesus naik ke atas gunung bukan untuk menetap di sana. Sebaliknya dia kembali akan turun gunung dengan kekuatan baru dari Bapaknya. Dia menolak kemapanan, dia menolak kondisi yang lebih baik demi untuk bisa bersama-sama dalam pergulatan yang dialami oleh sesamanya manusia. Salah satunya adalah pergulatan seorang ayah yang anaknya kerasukan roh jahat. Sebuah kisah yang ditulis langsung segera mengikuti kisah transfigurasi. Jadi penulis Injil Lukas itu hendak menunjukkan bahwa kemuliaan Yesus itu nampak nyata bukan oleh karena apa yang Yesus lakukan di atas gunung, tetapi oleh apa yang Yesus lakukan di bawah, di lembah, di padang gurun, di tempat di mana ia bersentuhan dengan sesamanya manusia yang sedang dalam pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pesan penting di akhir rute trekking kita hari ini. Di dalam kitab Injil ada 2 momen di mana Allah berbicara secara langsung. Yang pertama adalah dalam kisah pembaptisan Yesus. Lukas pasal 3 ayat 22, di sana dicatat, "Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, 'Engkaulah anakku yang kukasihi, my beloved son. Kepadamulah aku berkenan.'" Yang kedua adalah momen transfigurasi. Lukas pasal 9 ayat 35. Di sana dicatat, "Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, 'Inilah anakku yang kupilih,' terjemahan lainnya, 'anakku yang terkasih, my beloved son. Dengarkanlah dia.'" Catatan tambahan, dengarkanlah dia. Itu menunjukkan bahwa Allah sedang berbicara kepada murid-murid. Jadi jika dalam kisah baptisan Yesus dinyatakan perkenan Allah atas pelayanan anak tunggalnya, maka kisah transfigurasi Yesus menyatakan panggilan yang Allah berikan kepada murid-murid, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dengarkanlah dia yang dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah sebuah panggilan untuk turun
turun gunung bersama dengan Yesus. Ini panggilan untuk melepas selubung kemuliaan yang selama ini kita nikmati bagi diri kita sendiri. Ini panggilan untuk menjalani kehidupan yang lebih utuh seperti dan bersama Yesus. Bekerja yang tidak hanya sekedar bekerja. Belajar yang tidak hanya sekedar belajar. Mengajar bagi para guru dan dosen yang tidak hanya sekedar mengajar. Melayani yang bukan hanya sekedar melayani. Menjadi orang tua yang bukan sekedar orang tua, tetapi orang tua yang dengan tekun dan tidak pernah putus asa terus mendukung dan mendoakan, paling tidak mendoakan anak-anaknya. Sekalipun mereka sudah dewasa, sekalipun mereka sudah berdikari, sekalipun mereka sudah memiliki hidupnya sendiri, tetap doakan dengan tekun supaya anaknya boleh makin terus belajar mencintai Tuhan dan melayani jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi anak yang bukan sekedar anak, tapi anak yang mau peduli, yang tahu perhatian, pergumulan orang yang dihadapi oleh orang tuanya, yang mengerti setiap tetesan tetesan keringat, perjuangan dan juga tetesan air mata dari orang tuanya. Menjadi jemaat yang bukan sekedar jemaat, tapi jemaat yang mau terus belajar untuk menyangkal diri. Makin mencintai Tuhan, makin mengasihi sesamanya, terutama melayani sesamanya yang sedang menderita dengan hati yang tulus. Sehingga dengan demikian seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi Bapak Ibu, setelah ibadah ini siap-siap turun gunung ya. Siap-siap hadir bagi pergumulan sesama saudara kita atau pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua adalah dengarkan Dia yang dimuliakan adalah sebuah panggilan untuk taat. Titik. Ada titiknya gitu ya. Apa maksudnya Bu Meti? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bersama dengan Simon dan teman-teman, Tuhan memanggil kita bukan untuk mengerti segala sesuatu. Tetapi kita dipanggil untuk taat apapun yang terjadi. Ingat cerita Clement yang berkisah menceritakan pengalamannya kepada Pak Gideon. Tadi itu banyak sekali sarang laba-laba kongdut dari bawah sampai atas, di mana-mana ada sarang laba-laba. Untung Clement dengerin kata-kata mama. Jadi Clement bisa sampai di puncak gardu pandang. Bapak Ibu Saudara, terkadang Allah mengizinkan kita untuk berada di satu titik yang penuh dengan sarang laba-laba. Sebuah kondisi yang membuat sulit sekali bagi kita untuk mengasihi atau tetap mengasihi suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita. Rasanya entah kenapa mereka menjadi pribadi-pribadi yang sulit sekali untuk dikasihi. Sebuah kondisi yang bagi kita sulit sekali untuk tetap melayani. Sulit untuk melepaskan pengampunan. Sulit untuk tetap berjuang. Sulit untuk tetap bersikap sopan. Sulit untuk tidak mendendam. Sulit untuk mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita, umat yang telah ditebus, selalu ada suara. Suara yang Allah perdengarkan bagi kita. Suara yang terus memanggil kita bahkan dengan nama kita. Domba, binatang yang paling lugu sekalipun kenal dengan suara gembalanya. Jadi jangan abai, pekalah terhadap panggilan Tuhan
yang memanggil kita untuk datang makin dekat kepadanya. Ketika kita taat, ketika kita mendengar suaranya dengan setia menantikan janji Tuhan, maka yang namanya kekuatan, pertolongannya yang ajaib, pimpinannya yang akan dinyatakan itu akan menjadi kesaksian. Kesaksian yang bisa kita ceritakan, yang bisa kita perbincangkan ketika kita berada di mobil, ketika kita berada di pasar, ketika kita ada di kampus, di tempat kerja, di mall, di tempat fitness, di rumah sakit, dimanapun kita berada, sebagai sebuah kesaksian tentang bagaimana Allah setia menyertai mereka yang mau mendengarkan suaranya. Sampai kapan? Bapak Ibu ada yang tahu lagu ini? Yang kenal lagu ini nyanyikan sama-sama ya, sebagai respon terhadap pemberitaan yang firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota. Ku tetap setia. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu sekalian, bila melalui firman yang sudah kita dengarkan, menggugah hati kita untuk dapat selalu ingin dekat, selalu ingin lebih mengenal dan mendengarkan suaranya, lebih taat kepada Allah kita. Kita akan nyanyikan komitmen kita dengan menyanyikan lagu Bagian Terbaik. Mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, dan hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kita akan nyanyikan sekali lagi. Ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati untuk bersyafaat bersama. Ya Tuhan, belajar dari peristiwa transfigurasi, kami menyadari betapa seringnya makna kemuliaan disalahartikan, dipahami secara keliru, membuat seseorang tidak segan-segan untuk mengingkari panggilan hidupnya sebagai sesama manusia. Bukannya membangun tapi menghancurkan, bukannya memberkati tapi merugikan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menegur kami bahwa kemuliaan itu bukan soal menikmati, tetapi berani membuka selubung kemuliaan yang selama ini dinikmati bagi diri sendiri. Keberanian untuk turun gunung bersama dengan Tuhan, berbela rasa, membawa harapan kepada sesama yang membutuhkan. Kemuliaan itu juga adalah soal keberanian kami untuk tetap taat apapun yang terjadi, tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap menjaga kekudusan hidup, tetap berjuang untuk setia mendengarkan Dia yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk negara kami tercinta. Ada keprihatinan ya Bapa mendengar terungkapnya sejumlah kasus korupsi belakangan ini. Mengingatkan kami tentang betapa pentingnya kami lebih bersandar kepadamu. Kami berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan dan juga keberanian kepada pemerintah untuk dapat mengambil tindakan yang tegas, untuk dapat menegakkan kembali keadilan bagi rakyatnya. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga sungguh perkenan-Mu boleh menjadi milik, boleh kami nikmati sebagai rakyat Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi masa raya Prapaskah yang akan kami masuki bersama mulai besok Rabu tanggal 5 Maret 2025 melalui sebuah momen, yaitu momen Rabu Abu. Tuhan berkatilah setiap acara, setiap momen yang sudah dipersiapkan oleh panitia maupun gereja, supaya setiap peristiwa, setiap momen itu boleh menolong, boleh menguatkan jemaat-Mu untuk makin mengerti arti penderitaan Yesus, makna kematiannya, makna kebangkitannya, dan juga makna kemuliaannya, kenaikan ke surga dengan segala kemuliaannya seperti yang kami pelajari dalam peristiwa transfigurasi hari ini. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu GKI Peterongan Semarang. Tuhan kiranya berkati setiap majelis, Tuhan berkati setiap hamba Tuhan, komisi, aktivis dan juga semua jemaat-Mu serta simpatisan yang beribadah di tempat ini. Biarlah kami semua ya Bapa
boleh menjadi jemaat yang belajar, yang makin berani belajar untuk terus menyangkal diri kami, untuk terus mengasihi Engkau, untuk terus dapat hadir, membawa harapan kepada sesama kami. Terima kasih ya Bapa, berkati juga setiap kami yang saat ini sedang bergumul di dalam persoalan-persoalan yang ada. Baik itu persoalan rumah tangga, persoalan kesehatan, pekerjaan, dan persoalan lainnya. Biarlah kiranya ya Tuhan kami boleh bertekun di dalam doa, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa seperti Ia berdoa. Surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari jemaat kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Allah sumber hidup kami bersyukur Tuhan untuk khususnya pada sore hari ini kami boleh mendengar suara-Mu, kami boleh menyadari Engkau adalah Allah yang sungguh termulia di dunia ini. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa pada saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami, kuduskan, biarlah persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik, sehingga jemaat-Mu boleh merasakan kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, dan pakailah gereja-Mu untuk semakin banyak orang mendengar suara-Mu, semakin banyak orang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni jikalau ada terselip dosa dan kesalahan kami di dalam persembahan ini. Kami mau Tuhan Engkau terus menolong kami untuk hidup kami boleh menjadi ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara
yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau QRIS. Jemaat yang memberi persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian. Diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan pulang dari ibadah kita dan kita melanjutkan ibadah kita melalui kehidupan kita masing-masing dengan segala pergumulannya. Biarlah ibadah kita mendapat perkenanan dari Tuhan karena kita melandaskan ibadah kita dengan firman Allah. Untuk selamanya biarlah perkataan Allah terus bertumbuh dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan untuk selamanya juga kita berjalan di dalam janjinya yang indah. Dengan penuh sukacita kita akan nyanyikan tutur kata.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.